Shalom, kebenaran firman Tuhan saat ini mengangkat tema karya Allah bagi dunia. Bacaan Alkitab, Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 15. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anggap saja Anda sedang melakukan perjalanan jauh menggunakan peta atau GPS. Anda sudah menentukan titik tujuan, menghitung waktu tempuh, dan menyiapkan segala perbekalan. Namun, di tengah jalan, tiba-tiba jalan utama ditutup. GPS Anda berulang kali berkata, mencari rute baru, dan mengarahkan Anda ke wilayah yang sama sekali tidak ada dalam rencana awal Anda. Bagi sebagian orang, ini adalah gangguan yang sangat menyebalkan. Namun dalam kehidupan rohani, perubahan rute seringkali merupakan cara Allah menyatakan karyanya yang jauh lebih besar dari rencana manusia. Karena itu hari ini kita akan belajar dari perjalanan misi Rasul Paulus. Paulus punya rencana, tapi Allah punya agenda. Melalui Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 15 ini, kita akan melihat bagaimana karya Allah bagi dunia tidak dibatasi oleh sekat geografi, budaya maupun logika manusia. Karya Allah adalah karya yang menjangkau, membuka pintu, dan mengubah hati. Poin pertama yang harus kita ketahui adalah kepekaan terhadap tuntunan Roh Kudus, ayat 9 sampai 10. Sebelum sampai di Filipi, Paulus dan rekan-rekannya sebenarnya mencoba masuk ke daerah Asia dan Bitinia. Namun, teks mencatat bahwa Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Allah menutup pintu di satu tempat bukan untuk menghentikan pelayanan, melainkan untuk mengarahkan mereka ke tempat yang lebih membutuhkan. Di Troas, Paulus mendapat penglihatan. Seorang Makedonia berdiri dan berseru, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Ini adalah titik balik sejarah. Injil yang tadinya berfokus ke wilayah Asia, kini menyeberang ke Eropa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pendaki gunung tidak boleh hanya mengandalkan perasaannya saat kabut turun. Dia harus percaya pada kompasnya. Seringkali, ego kita adalah kabut yang membuat kita merasa jalan kita adalah yang terbaik. Karya Allah bagi dunia seringkali dimulai ketika kita bersedia melipat peta pribadi kita dan berkata, "Tuhan, kemanapun kau utus, aku siap." Saudara, karya Allah bagi dunia membutuhkan ketaatan tanpa syarat. Begitu Paulus melihat penglihatan itu, ayat 10 mengatakan, mereka segera mencari kesempatan untuk berangkat. Mereka tidak berdiskusi panjang lebar mengenai risiko menyeberangi laut. Mereka langsung bergerak karena mereka yakin Allah memanggil mereka untuk memberitakan Injil di sana. Yang kedua, Allah melampaui batas budaya dan sosial, ayat 11 sampai 13. Filipi adalah kota terkemuka di bagian Makedonia, sebuah koloni Romawi, di tempat yang sangat kental dengan budaya kafir dan pemujaan terhadap kaisar ini. Paulus mencari tempat ibadah karena tidak ada sinagoge. Paulus pergi ke tepi sungai tempat orang biasanya berdoa. Di sana, ia menjumpai sekelompok perempuan. Secara budaya pada masa itu, seorang rabi Yahudi biasanya tidak akan memprioritaskan berbicara kepada perempuan di ruang publik. Namun, karya Allah bagi dunia tidak mengenal diskriminasi. Allah tidak hanya mencari orang-orang hebat di pusat kota,
Dia mencari hati yang haus di tepi sungai. Ini mengajarkan kita bahwa karya Allah sering kali dimulai dari tempat-tempat yang tidak terduga dan melalui orang-orang yang mungkin dianggap sepele oleh dunia. Allah sedang merajut keselamatan bagi bangsa-bangsa dengan memulai dari sebuah percakapan sederhana di pinggir sungai itu. Kemudian yang ketiga, hati yang dibuka oleh Tuhan, ayat 14. Di antara perempuan-perempuan itu ada seorang bernama Lydia. Dia adalah seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Kain ungu adalah barang mewah, menunjukkan bahwa Lydia adalah seorang wanita pengusaha yang cukup mapan. Namun, kekayaan tidak menjamin ketenangan jiwanya. Dia adalah seorang yang beribadah kepada Allah. Artinya, dia adalah seorang pencari kebenaran. Perhatikan kalimat kunci ini. Tuhan membuka hatinya, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Saudara, seringkali kita merasa bahwa keberhasilan penginjilan atau perubahan hidup seseorang bergantung pada kefasihan bicara kita atau kepintaran argumen kita. Namun, analoginya seperti sebuah gembok yang rumit. Kita bisa mengetuk gembok itu, memolesnya atau meneriakinya. Tetapi hanya pemilik kunci yang bisa membukanya. Allah adalah pemilik kunci hati manusia. Karya Allah bagi dunia adalah karya yang berdaulat. Tugas kita adalah menyampaikan seperti Paulus, tetapi tugas Allah adalah membuka hati seperti pada Lydia. Ini memberikan kita kelegaan. Kita tidak perlu memikul beban untuk menyelamatkan orang karena itu adalah porsi Tuhan. Tugas kita hanyalah setia menjadi saksinya. Kemudian yang keempat, dampak keselamatan. Ayat yang ke-15. Setelah Lydia dan seisi rumahnya dibaptis, sebuah perubahan nyata terjadi. Keselamatan tidak berhenti pada pengalaman pribadi, tetapi membuahkan tindakan nyata. Lydia segera menawarkan tumpangan bagi Paulus dan rekan-rekannya. Ia berkata, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Saudara, rumah Lydia menjadi cikal bakal gereja pertama di Filipi. Karya Allah dimulai dari penglihatan di Troas, berlanjut ke percakapan di tepi sungai, kini bermanifestasi menjadi sebuah komunitas iman atau gereja. Perhatikan, inilah pola karya Allah. Pertama, pribadi, mengubah hati individu yaitu Lydia. Kemudian yang kedua, keluarga, menjangkau seisi rumah. Lalu yang ketiga, komunitas, menjadi berkat bagi para pelayan Tuhan dan sesama. Saudara, karya keselamatan Allah selalu bersifat ekspansif. Jika kita mengaku sudah diselamatkan, namun hidup kita tetap tertutup dan egois, kita perlu mempertanyakan apakah kita benar-benar telah mengalami karya Allah tersebut. Lydia menunjukkan bahwa hati yang telah dibuka oleh Tuhan akan menghasilkan tangan yang terbuka bagi sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kisah Para Rasul 16 ayat 9-15 ini menunjukkan bahwa Allah sedang bekerja secara aktif di dunia ini. Ia adalah Allah yang visioner, yang melintasi batas samudra untuk mencari satu jiwa yang haus. Lalu, apa pesan bagi kita hari ini? Pertama, pekalah terhadap pintu yang tertutup. Jika rencana Anda gagal, jangan putus asa.
Mungkin Tuhan sedang mengarahkan Anda ke Makedonia Anda sendiri, yakni ke sebuah ladang baru yang lebih membutuhkan kehadiran Anda. Kedua, hargailah setiap perjumpaan. Jangan meremehkan siapapun yang Tuhan tempatkan di jalan Anda. Di tepi sungai kehidupan Anda, mungkin ada Lydia-Lydia modern yang sedang menunggu kabar baik. Dan yang ketiga, andalkanlah kuasa Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhanlah yang membuka hati. Berdoalah agar Tuhan melembutkan hati orang-orang di sekitar kita, keluarga, teman, rekan kerja, sebelum kita berbicara kepada mereka. Karya Allah bagi dunia melibatkan kita, manusia yang tidak sempurna, untuk menyatakan kasih-Nya yang sempurna. Mari kita seperti Paulus yang siap melangkah, dan seperti Lydia yang siap melayani. Kiranya melalui hidup kita, karya Allah semakin nyata dirasakan oleh dunia ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.